Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua siswa-siswi SMK Pertiwi? Bapak doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran gambar teknik otomotif. Jadi sebelum Bapak menjelaskan gambar teknik otomotif, izinkan Bapak untuk mengenalkan diri Bapak, khususnya buat anak kelas 10 yang baru masuk atau terima di SMK Pertiwi Sukamandi. Nah, nama Bapak adalah Angga Septian Satyandri. Bapak mengajar 2 mata pelajaran, yaitu gambar teknik otomotif khususnya di teknik bisnis sepeda motor, dan satunya lagi Bapak mengajar mata pelajaran komunikasi dan simulasi digital. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran gambar teknik otomotif. Jadi sebelum Bapak menjelaskan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Bapak ingin menjelaskan dulu, dalam situasi dan kondisi seperti ini atau kondisi COVID-19, Bapak harap kalian jangan jadikan suatu alasan untuk tidak belajar atau tidak mengikuti materi-materi dari guru-guru SMK Pertiwi Sukamandi. Karena dalam kondisi seperti ini, kewajiban kalian sebagai pelajar itu adalah belajar. Jadi dalam hal apapun dan kondisi apapun kalian tetap harus belajar. Jangan jadikan suatu alasan untuk tidak belajar. Kalau misalkan kalian dengan kondisi seperti ini kalian malas untuk belajar, maka akan jadi pembodohan buat kalian. Oke. Selalu jaga jarak, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baik. Bapak di sini akan menjelaskan tentang ilmu gambar teknik otomotif. Nah, untuk pertemuan pertama itu Bapak akan menjelaskan gambar teknik otomotif. Nah, jadi sebelum kalian memahami dulu apa sih gambar teknik otomotif itu, jadi kalian harus tahu dulu pengertian dari gambar teknik otomotif itu tersebut. Nah, pengertian dan tujuan gambar teknik. Pengertian dari gambar teknik otomotif yaitu suatu gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan-ketentuan, dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama para ahli teknik. Nah, jadi di sini sudah jelas. Kalau kalian menggambar teknik otomotif itu sudah ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dan cara-cara yang telah disepakati oleh para ahli teknik. Berbeda dengan menggambar yang lainnya. Kalau menggambar umum itu tidak ada aturan-aturan, tidak ada ketentuan dan cara-cara. Tapi kalau menggambar teknik otomotif itu ada aturan-aturan yang harus kalian ketahui, dan ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian ketahui, dan juga ada cara-cara yang kalian harus ketahui. Semua itu telah disepakati oleh para ahli teknik. Nah, terus yang kedua yaitu tujuan gambar teknik. Nah, tujuannya itu untuk gambar teknik itu sebagai suatu bahasa atau disebut juga mempunyai fungsi di antara gambar-gambar yang ada pada gambar teknik otomotif. Nah, terus ada pengertian gambar teknik, ada tujuan gambar teknik, dan juga ada bahasa teknik. Nah, bahasa teknik ini, maksud dari tujuan bahasa teknik adalah gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari orang teknik. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Nah, di sini kenapa ada bahasa teknik? Bahasa teknik ini adalah suatu atau alat yang menyatakan maksud dari orang teknik. Nah, jadi gambar teknik itu mempunyai bahasa-bahasa teknik yang harus diikuti oleh para ahli gambar teknik.
teknik. Mungkin untuk penjelasan itu nanti Bapak akan bahas ke materi selanjutnya. Yang penting kalian untuk pengenalan dulu apa sih gambar teknik otomotif itu. Nah, di bahasa teknik itu terdapat tiga yang harus kalian perhatikan dalam bahasa teknik. Yang pertama itu penyampaian informasi. Yang kedua bahan dokumentasi atau pengawetan dan penyimpanan. Dan yang ketiga itu menuangkan gagasan. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama itu penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi itu jadi kalau kalian menggambar teknik otomotif itu nggak harus atau tidak harus anak kalian yang dimengerti. Jadi gimana caranya saat kalian menggambar teknik otomotif itu, gambar yang kalian buat itu kalian bisa menambahkan informasi kepada si pelihat, dan bagaimana cara penyampaian kepada si pelihat itu supaya gambar itu mudah dimengerti oleh si pelihat. Jangan sampai gambar yang kalian buat itu hanya kalian sendiri yang mengerti. Jadi kalian itu harus memberikan informasi yang jelas kepada si pelihat bahwa gambar ini tuh seperti ini. Nah, jadi informasi segala sesuatu itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Yang kalian buat itu gambar apa supaya si pelihat itu mengerti apa yang kalian buat. Nah, yang kedua itu ada bahan dokumentasi atau pengawetan dan penyimpanan. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu perusahaan industri. Mendokumentasikan gambar berarti pula mengawetkan dan menyimpan gambar. Itu untuk digunakan sebagai alat informasi bagi rencana-rencana baru di kemudian hari. Terus yang ketiga itu ada menuangkan gagasan. Nah, gagasan seseorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep abstrak dalam pikirannya. Konsep abstrak ini kemudian dituangkan dalam bentuk gambar atau berupa sketsa. Nah, jadi sebelum kalian menggambar bentuk nyatanya, alangkah baiknya kalian itu membuat sketsa gambar dulu yang akan kalian buat. Oke, itu pengertian dari gambar teknik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan untuk materi pertama. Yang penting kalian sudah memahami dan mengerti apa arti dari gambar teknik. Nah, untuk pengertian materi pertama itu memahami peralatan gambar teknik otomotif. Nah, untuk memahami peralatan gambar teknik otomotif itu di sini ada 8 peralatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu pensil. Nah, pensil itu biasanya gambar teknik otomotif itu atau para ahli teknik itu menggunakan pensil 2B. Itu pensil umum. Nah, ada juga pensil yang ukuran khusus untuk menggambar teknik otomotif itu dengan menggunakan pensil 0,5, 0,3, 0,2. Nah, tapi dalam umumnya para gambar teknik itu menggunakan pensil ukuran 0,5. Untuk membuat garis putus-putus atau garis piktorial itu menggunakan pensil ukuran 0,3. Nah, yang kedua itu menggunakan alat rapido. Nah, rapido itu seperti pulpen cair. Seperti pulpen cair, tapi berbeda dengan pulpen cair. Nah, rapido itu digunakan untuk memperjelas suatu gambar yang kalian buat. Nah, yang ketiga itu menggunakan jangka. Nah, buat para teknik itu wajib menggunakan jangka. Fungsinya untuk melingkari atau membuat elips. Dan keempat yaitu menggunakan alat penggaris. Nah, penggaris itu ada penggaris T dan penggaris umum. Dan yang kelima yaitu menggunakan kertas kalkir. Nah, kertas kalkir itu mungkin kalian belum melihat bentuk atau wujudnya seperti apa kertas kalkir. Nanti kalian bisa lihat dalam gambar bahwa inilah gambar kertas kalkir yang digunakan para ahli teknik untuk menggambar teknik otomotif.
Nah, yang keenam itu mal huruf. Ada mal huruf, ada juga mal elips. Nah, dan yang ketujuh itu adalah menggunakan mal lingkar. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu menggunakan kertas gambar biasa. Itu fungsi dari kertas gambar biasa itu untuk membuat sketsa gambar sebelum kalian membuat gambar di kertas kalkir. Nah, mungkin untuk gambar teknik otomotif, untuk mengenalkan peralatan gambar teknik otomotif yang akan kalian ketahui, untuk penjelasan lebih lanjutnya atau contoh-contoh gambar yang akan kalian ketahui, atau fungsi atau kegunaan alat-alat dari kelengkapan gambar teknik ini, nanti Bapak akan menjelaskan di materi selanjutnya. Yang penting kalian mengetahui dulu peralatan yang digunakan pada gambar teknik otomotif. Oke, sampai sini kalian pahami tentang peralatannya saja dulu. Karena apa? Jangan sampai kalian terlalu berpikir jauh tentang gambar teknik otomotif. Pasti berpikir tentang gambar otomotif. Oke, emang gambar otomotif, tapi dalam secara umumnya, sebelum kalian masuk ke dalam gambar itu, kalian juga harus mengenal dulu peralatan-peralatannya. Nah, peralatan-peralatan yang Bapak sebutkan itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan buat para ahli teknik otomotif. Nah, mungkin untuk materi gambar teknik otomotif sebagai pengenalan saja kepada siswa-siswi khususnya kelas 10 jurusan teknik bisnis sepeda motor. Nah, itulah alat-alat gambar teknik otomotif. Nah, untuk materi selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kelengkapan pada gambar teknik otomotif atau aturan-aturan pada gambar teknik otomotif. Nah, untuk materi pertemuan pertama mungkin cukup sampai di sini. Tapi Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Cobalah kalian cari artikel tentang gambar teknik otomotif, dan cobalah kalian cari fungsi-fungsi dan kegunaan dari alat-alat atau peralatan gambar teknik otomotif. Nah, itu tugas buat kalian di rumah. Nah, tugas, kalau kalian sudah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepada kalian, kalian bisa mengumpulkan kepada wali kelas kalian, bisa juga melalui Bapak, yaitu mengumpulkannya dengan mengirim WhatsApp ke Bapak. Oke, mungkin sampai sini penjelasan materi tentang gambar teknik otomotif. Untuk materi selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan aturan-aturan atau kelengkapan pada gambar teknik otomotif. Oke, sampai sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahasa-bahasa yang kurang kalian pahami. Mungkin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.